Halo semua, ketemu lagi dengan channelnya Wong Deso. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat senantiasa. Kali ini Wong Deso akan memberikan sedikit informasi mengenai alat yang sangat bermanfaat untuk para petani, yaitu alat untuk penyemprotan hama atau penyemprotan yang saat ini sedang booming, yaitu penyemprotan disinfektan untuk pencegahan COVID-19. Seperti apa barangnya? Kita langsung simak bareng-bareng. Berikut ini adalah penampakan barangnya. Seperti kalian lihat sendiri, bentuknya tidak terlalu besar. Untuk ukurannya sendiri kurang lebih panjangnya, tinggi ke atasnya itu kurang lebih 50 cm, lebarnya kurang lebih 40 cm. Di situ tertulis mereknya yaitu Robot Spraytech RT16E. Untuk garansi baterainya itu ditulis 3 bulan. Ini sudah elektrik, full elektrik tanpa bantuan engkol tangan. Jadi bagi para petani yang mungkin sudah usianya udah mulai tua atau capek-capean, cocok banget nih pakai alat yang satu ini. Green Energy Constant Pressure Electric knapsack sprayer. Untuk kapasitasnya sendiri tertulis 16 liter. Betul atau tidaknya nanti kita lihat apa saja yang terdapat dalam satu paket penjualannya seperti ini. Oke, setelah dibuka dan hasilnya seperti ini, isi di dalamnya ada beberapa barang yang didapat. Seperti kalian lihat sendiri, di situ ada yang utama ada tangkinya, kemudian ada beberapa part aksesoris lainnya. Kita lihat lebih dekat lagi. Yang pertama di sini ada manual booknya, manual book atau buku panduan, kemudian ada mata sprayernya dan satu sambungan dari untuk ujung matanya ini, kemudian satu buah adaptor untuk pengecasan, kemudian handle beserta handle untuk keran on off nya di sini, kemudian ada selangnya. Kita lihat yang paling utama yaitu dari bagian tangkinya. Untuk di bagian atasnya sendiri secara umum di sini ada seperti dua lubang. Nah, kita coba lihat satu persatu. Dari yang sebelah sini ada seperti tutup, tapi ini hanya hiasan saja, tidak bisa dibuka. Seandai saja ini bisa dibuka, bisa digunakan kanan atau kiri, namun di sini hanya hiasan saja. Di sebelahnya ada sebuah handle, ini untuk memudahkan kita untuk mengangkat atau memindahkan ke tempat lain. Praktis juga kalau untuk buat mobiling, tidak perlu repot-repot untuk cara membawanya. Terus kemudian yang di sebelah sini, di sini ada tutupnya, itu lumayan besar, dan di ujungnya di sini terdapat sebuah lubang. Ini fungsinya untuk keluarnya masuk angin yang dari dalam, supaya proses penyemprotan bisa lancar dengan adanya lubang di sini. Kita buka dalamannya. Nah, di dalamannya ada sebuah filter atau saringan, dan jaringnya cukup lumayan rapat, ini untuk mencegah supaya kotoran masuk ke dalam. Dan untuk di dalamnya ini lumayan luas. Di situ terlihat ada sedikit perbedaan pada dasarnya. Yang di tengah di situ lebih tinggi, antara dari kanan atau kirinya itu berbeda. Mungkin dikarenakan di bawahnya itu ada rangkaian mesin ataupun baterainya yang terdapat di bagian tengah itu. Namun tidak perlu khawatir jika setelah selesai pemakaian akan terjadi air atau sisa obat yang digunakan tidak terpakai. Di situ akan terjebak di sebelah sana. Tidak perlu khawatir, karena di ujung sebelah situ, di situ ada sebuah celah yang bisa air masuk melalui celah itu dan menuju ke situ untuk bagian input pompanya. Nah, di situ ada sebuah seperti tonjolan. Nah, situ itu input untuk air masuk ke dalam pompanya dan untuk disemprotkan ke luar. Secara keseluruhan di bagian dalamnya hanya seperti itu. Dan kita coba lihat di bagian luarnya.
Dan di bagian luarnya mulai dari sini, di sini ada seperti handle atau mungkin holder. Holder ini fungsinya untuk menaruh handle-nya untuk penyemprotannya itu nanti yang seperti ini. Handle yang seperti ini. Nah, ini sambungan dari handle plastiknya tadi menuju ke mata sprayernya. Nanti akan berfungsi seperti ini. Fungsinya nanti akan ini dicepitkan seperti ini supaya jika disimpan tidak mungkin jatuh atau mungkin bahkan bisa terinjak-injak seperti itu. Lebih baiknya dipasang di sini, lebih mudah dan lebih praktis dan enak dilihat. Dan geser ke bawah. Untuk di bawah bagian sini, nah di sini ada sebuah lubang. Lubang ini fungsinya sebagai output dari mesin. Jika mesin dinyalakan, maka output cairan yang ada di dalam tabung ini akan keluar melalui lubang ini. Bahannya sendiri ini terbuat dari plastik dengan ada dratnya. Nanti untuk sambungan selangnya tadi masuk di sini. Kurang lebih diameternya ini sekitar 2 cm. Terus kita beralih ke sebelah sini. Di sini ada sebuah soket atau power outlet. Ini difungsikan untuk proses pengecasan atau pengisian daya baterai pada saat daya baterai habis. Di sini tegangan tertulis di situ bisa digunakan mulai tegangan dari 220 sampai 250 volt, dilengkapi juga dengan fuse. Ini memudahkan kita jika ada lonjakan arus, itu kita tidak perlu khawatir karena di situ diproteksi dengan adanya fuse, dan maka tidak ada perbedaan arus atau lonjakan arus, maka fuse akan bekerja memutus aliran listrik. Dan di dalamnya ini menggunakan 3 pin, jadi nanti untuk adaptornya langsung masuk ke dalam sini. Terus geser ke sebelah sini. Di sini ada sebuah kisi-kisi. Kisi-kisi ini berfungsi untuk pembuangan panas dari dalam. Ketika digunakan mesin akan sedikit mengalami panas, maka dengan kisi-kisi ini sangat membantu dari kinerja mesin tersebut. Terlihat juga di situ ada sebuah kabel berwarna merah melintang menuju ke soket di sebelah sini. Dan geser di sebelah sini lagi, di sini ada sebuah indikator menunjukkan ada simbol L, H, dan N. Dari sini ada simbol juga V. Kemudian di sini tertulis mereknya, dan di sini ada sebuah indikator warna merah, kuning, dan hijau. Dan berlanjut geser ke sebelahnya lagi. Di sebelah sini ada lubang, entah ini fungsinya apa, tapi kalau dilihat itu hanya lubang saja, dan kelihatan juga di dalamnya ada sebuah kabel. Nah, untuk di sebelah sini, di sini ada 2 tombol atau knob, dan yang sebelah sini ini bisa dihidupkan secara menggeser tuasnya ke kanan atau ke kiri. Ke kanan untuk menghidupkan, kalau ke kiri untuk mematikan. Ini seperti tombol, kalau zaman dulu itu seperti tombol radio seperti itu, kalau digeser ke kanan bisa bunyi tek gitu. Nah, ini fungsinya seperti dimmer teman-teman. Ini fungsinya seperti dimmer. Jadi kalau semakin digeser ke kanan itu semakin kencang tekanan dari mesinnya, jadi otomatis outputnya juga semakin kuat. Nah, kalau yang di sebelahnya lagi yang berwarna merah ini sebenarnya fungsinya sama, namun perbedaannya jika langsung di on kan itu langsung full speed atau full throttle. Jadi tidak bisa seperti ini bisa disesuaikan kecepatannya dengan mengatur tombol ini. Tapi kalau yang di sebelah sini sekali ditekan celek gitu langsung full speed, kecepatannya langsung maksimal seperti itu. Dan juga di atasnya ini ada sebuah lubang, fungsinya mungkin sebagai ventilasi atau sejenisnya seperti itu. Dan kemudian geser ke bagian belakangnya. Di bagian belakangnya ini cukup unik teman-teman. Ini cukup unik sekali karena ada sebuah bantalan atau base plate. Ini fungsinya untuk menjaga atau melindungi punggung kita ketika digunakan nanti, maka akan langsung bersentuhan dengan punggung supaya tidak terjadi lecet atau tidak nyaman saat dipakai. Maka fungsi dari bantalan ini sangat membantu. Di sini juga bantalannya
ada motifnya, dia seperti menonjol-nonjol seperti itu, dan cukup nyaman digunakan karena dengan ini seperti kayak ada sponnya seperti itu. Untuk tali dari gendongannya ini sendiri lumayan barangnya, seperti tas ransel pada umumnya, tapi tidak tebal apa namanya itu bahannya, hanya sponnya telah berlapisi spon di dalamnya hanya sedikit saja, mungkin sekitar setengah sentimeter. Di sini ada dua talinya, kemudian yang satu ini talinya di bagian bawahnya itu langsung permanen, tidak bisa dilepas, namun yang di sebelah kirinya ini bisa dilepas teman-teman. Ini bisa dilepas, ini bisa dilepas begini. Fungsinya nanti jika mau dilepas dengan cara cepat dari gendongan kita, dengan cara ngambil sebelah sini tangan kita biar lebih leluasa untuk melepas atau menurunkan tangki ini di atas meja atau di tanah seperti itu. Dan ini juga gampang, cara pemasangannya tinggal dikaitkan di sebelah sini langsung tersangkut seperti itu. Dan geser lagi untuk di sebelah sini. Di sebelah sini, di sini sampai garis ini sampai ke atas itu ada seperti level batas air seperti itu. Itu mulai dari yang sebelah sini, ini ada dari 1 liter. Ini mulainya dari sini ya, mulai dari sini untuk batas paling bawah sendiri. Terus ini 1 liter, terus naik lagi kelipatan di sini langsung 5 liter. Terus ini di atasnya lagi di sini langsung 10 liter, terus di atasnya lagi di sini sampai 15 liter, dan paling full sendiri di sini 18 liter. Jadi ternyata itu ada perbedaan dari boxnya tadi di awal, di situ tertulis 16 liter. Mungkin 16 liter hanya sampai sebatas leher seperti di sini, batas ini. Namun jika masih bisa ada ruang lagi, bisa ditambahkan sampai 18 liter sampai batas maksimal di sini. Untuk build quality-nya atau bahan yang digunakan ini cukup solid, cukup tebal. Jika jatuh atau dilempar gitu tidak akan rusak. Tapi kalau mungkin dengan sengaja kelindes truk itu baru rusak. Dan bagian di sini ini ada sebuah baut. Ini fungsinya untuk mengaitkan. Di sini ada pertemuan dua bodi, ada dua bodi, yang satu dengan yang sebelahnya. Jadi biar lebih kuatnya diberi baut di sebelah sini. Untuk tampilan keseluruhannya secara menyeluruh seperti ini. Yang di bagian belakang ada tulisan robot dan di bawahnya ada tulisan Spraytech RT16E. Ini untuk bodinya atau main body dari barang ini, alat sprayer untuk penyemprotan. Aksesorisnya yang paling utama yaitu handle atau kontrol untuk penyemprotannya. Di sini ada handle terbuat dari plastik berwarna hitam, seluruh ini full plastik, dan ini handlenya digenggam cukup enak, tidak licin, ada motif-motifnya seperti ini. Dan kemudian di sini handlenya cukup enak, ditekan-tekan gini cukup enak, tidak terlalu keras ataupun tidak terlalu lembek. Dari sini ada juga pengait warna merah. Ini fungsinya jika kalian ingin langsung ditekan dan tidak mau menekan-nekan lagi biar tidak capek, istilahnya autopilot. Jadi ini tinggal ditekan ke bawah sini, yang ini tinggal diturunkan seperti ini ke bawah, seperti ini ke bawah. Nah ini maka akan otomatis on terus, jadi tidak perlu menekan. Dengan adanya kunci ini sudah langsung nyala terus tanpa perlu repot-repot menekan kembali. Dan untuk merilisnya ini tinggal ditekan begini lagi, ini ditekan ke bagian atas seperti ini dan dilepaskan lagi. Ini sudah otomatis rilis atau mati seperti itu. Ini untuk bagian atasnya seperti ini, ada dratnya terbuat dari plastik juga, dan di bagian belakangnya sama, kurang lebih seperti itu. Dan untuk selangnya, nah ini yang menyambung ke bagian
bagian sini ini nanti akan dihubungkan ke sini langsung. Ini juga dari apa namanya, penyambungannya ini juga terbuat dari plastik, dan di bawahnya ini selangnya itu karet, panjangnya kurang lebih ini 1,5 meteran. Dan untuk di ujungnya sendiri di sini barangnya juga dari plastik, tapi plastiknya ini lumayan bagus, cukup tebal. Ini cukuplah dengan harga segitu. Dan kembali lagi untuk kelengkapan lagi yang didapat di sini ada 4 buah jenis sprayer. Yang pertama di sini terbuat dari kuningan, nanti akan kita coba seperti apa hasilnya. Kemudian yang sini ada seperti ini modelnya, seperti keran, ada 2 lubang. Ini dari plastik, full plastik. Kemudian yang satu ini yang ujungnya warna kuning, dan di bagian sini ada plastik juga warna hitam sama seperti bahan sebelumnya. Dan yang satu ini yang agak bodinya yang agak beda sendiri. Yang paling belakang di sini terbuat dari plastik juga berwarna hitam, tapi di ujungnya ada seperti corong atau tutup seperti ini. Dan di sini ada 5 lubang semprotannya. Ini sepertinya fungsinya untuk melindungi supaya tidak semprotannya itu tidak tercecar kemana-mana. Mungkin bisa digunakan jika kalian ingin memberi istilahnya itu mengobat hama atau gulma seperti rumput seperti itu, bisa digunakan seperti ini supaya tidak mengenai tanaman lainnya, nanti takutnya akan mati seperti itu. Terus di sini dapat juga sebuah adaptor untuk pengecasan. Untuk adaptornya ini cukup lumayan, seperti sebesar HP seperti itu. Di sini ada lampu indikatornya. Terus di bagian belakangnya ada sedikit informasi mengenai kapasitas dari adaptor ini. Untuk outputnya sendiri di 50 Hz 220 volt, ini tegangan langsung dari PLN ya, AC. Terus kemudian untuk tegangan outputnya itu di 12 volt DC. 12 volt DC itu seperti tegangan di sepeda motor seperti itu. Terus kemudian untuk current, output currentnya itu di 1 ampere. Dari barangnya sendiri, dilihat dari secara kasat mata cukup ringan, tapi semoga aja awet. Dan di ujungnya dapat sebuah colokan, ini normal untuk negara Indonesia seperti ini. Terus di ujung satunya untuk ini untuk female-nya yang 3 pin seperti yang di bodinya tangkinya tadi. Dan di sebelah sini ini ada sambungan dari handle-nya tadi, dari handle ini nanti nyambung ke bagian sini. Nah, ini untuk masuk ke sprayernya seperti itu. Dan terus ini seperti tadi buku manualnya bisa dilihat juga, tapi buku manualnya ini tertulis hanya bahasa Inggris semua, tidak ada bahasa yang lainnya seperti itu. Jika kalian minat atau mungkin pengen coba jika dipraktekkan atau ingin membeli sebuah alat sprayer, jika kalian punya tanaman atau kebun atau bunga-bungaan di depan rumah, ingin memeliharanya atau melakukan treatment, bisa juga menggunakan alat ini. Ini pembelian harganya kurang lebih di 500 ribuan. Mungkin bisa dicek di toko online atau yang dekat dengan toko pertanian, bisa juga dicari toko terdekat. Dan untuk lebih detailnya di berikut ini mau ku coba hasil dari 4 mata jenis sprayernya itu seperti apa. Langsung saja. Oke, kan lebih seperti itu hasil review dari Electric
robot sprayer untuk tanaman. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.